Bismillahirrahmanirrahim. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan, sehingga dapat menunaikan ibadah salat subuh di masjid ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, datang seorang Arab Badui, Arab pedalaman. Kalau bahasa kita mungkin di sini ya, orang kampung pedalaman, orang desa pedalaman. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata kepada Nabi, "Ausini, nasihati aku." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La taqdub, jangan marah." Tidak puas dengan nasihat Nabi karena datangnya dari jauh pedalaman, nasihatnya cuma sepatah kata, dua patah kata, la sama takdob, jangan marah. Akhirnya berkata lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ausini, nasihati aku." Maka Nabi mengatakan lagi, "La takdob." Dan tidak puas dengan nasihat Nabi itu, bertanya lagi sekali lagi, lelaki tersebut. Maka sama juga Nabi mengatakan, "La taqdu." Kalau kita lihat dari kejadian ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang tersebut dan secara umum kepada umatnya, kepada kita semua, untuk yang namanya menahan amarah. Bahkan ditekankan sampai 3 kali. Namun bukan berarti Nabi mengatakan tidak ada yang namanya marah. Marah itu ada, marah itu sifat manusiawi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjelaskan tentang adanya sifat marah. Nabi mengatakan, "Laisa syadidu bisara'ati." Orang yang kuat itu bukan orang yang dia itu bisa berkelahi, bisa bergelut, baku hantam. Bukan seperti itu orang yang kuat. Tapi katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dia itu bisa memiliki, mengendalikan jiwanya ketika dia marah. Maka kalau kita lihat bahwasanya ajaran Nabi adalah bagaimana kita mengendalikan amarah kita itu, bagaimana kita menempatkan amarah itu, emosi tersebut pada tempatnya yang tepat, pada kondisi yang tepat. Karena biasanya, mohon maaf, kita kadang kalau sudah marah itu akal tertutup, berkata ini dan itu yang tidak wajar, melakukan perbuatan ini dan itu yang tidak wajar. Ujung-ujungnya ketika sudah selesai marah nyesal, kenapa saya berkata begitu, kenapa saya berbuat seperti itu, dan seterusnya. Karena ketika seseorang marah, akalnya itu tertutupi. Dibisikin setan sedikit saja, lagi masalah sama istri, ngomong aja bisikin cerai, kayak gitu. Sama anak, pukul, dan seterusnya, sedikit saja dibisikin. Makanya banyak ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan, talak, menceraikan istri ketika dalam kondisi marah itu tidak sah. Karena akalnya lagi sedang tertutup, nggak sadar. Jadi kalau seandainya ada suami lagi tengkar sama istrinya, lagi posisinya marah, emosian, kemudian dia ceraikan istrinya, "Saya ceraikan kamu, saya talak kamu." Maka talaknya tidak sah. Karena dia mengambil keputusan tersebut tanpa kondisi sadar, tanpa akal sehat. Oleh karena itu berat sekali namanya
mengendalikan amarah. Ya. Apalagi kalau sudah setan di situ bermain, berbisik. Ya, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, ya, Nabi mengatakan, ya, innamal ghadab minasyaitan. Ya, sesungguhnya marah itu ya berasal dari setan. Ya. Wasyaiton khuliqa minan nar, dan setan itu ya dia ciptakan ya dari api. Ya. Wa tudfaun naru bilma, dan api itu dipadamkan dengan air. Ya. Fa idza udiba ahadukum falyatawaddo, maka jika seseorang di antara kalian itu dibuat marah ya oleh sesuatu atau menjadi marah, maka apa? Falyatawaddo, maka ya berwudulah. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini mengajarkan bahwasanya apa? Ya ketika marah memang apa? Di situ emosi. Ya. Di situ ada permainan syaitan. Ya, seluruh saraf kita ini ya, otot-otot kita ini tegang. Ya. Keras. Kadang nggak berpikir lagi. Makanya katanya ya Nabi SAW itu marah dari setan itu dari api. Maka apa? Padamkan itu api dengan air. Makanya suruh berwudu. Ketika berwudu ya, maka apa? Air tadi itu ya mengenai apa? Saraf-saraf utama kita. Ya, yaitu ya bagian-bagian apa? Muka, tangan, kaki, itu bagian-bagian saraf utama, kepala. Ya, maka apa? Dingin itu kepala. Ya. Kemudian apa? Saraf-saraf yang ya keras tersebut ya ngotot lah kalau bahasa kita, akan segar lagi, akan rileks. Ya, makanya disuruh ya supaya tadi itu kita apa? Bisa berpikir jernih, itu fungsinya. Ya, karena yang namanya mengendalikan amarah itu adalah sesuatu yang ya sulit. Ya. Kemudian juga ya tentang mengendalikan marah ya, dalam banyak riwayat ya hadis Nabi ya tidak pernah ditemukan sama sekali ya dalam satu hadis Nabi itu pernah marah sama anak-anak. Ya. Oleh karena itu sebisa mungkin untuk kita membiasakan diri jangan marah sama anak. Tidak pernah sama sekali dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Nabi marah sama anak-anak, nggak ada. Ya. Bahkan di banyak hadis juga ya tidak pernah juga ya dikatakan bahwasanya Nabi itu pernah marah sama Arab Badui. Orang Arab pedalaman. Ya, orang yang terbelakang pendidikannya. Kalau bahasa kita mungkin orang awam yang nggak tahu apa-apa. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, ya, ini kita juga sama. Nggak usah marah sama mereka, karena mereka nggak tahu, mereka nggak paham. Ya. Namun sebaliknya, ya, dalam banyak riwayat, ya, banyak sekali Nabi marah kepada apa? Para sahabat senior, kepada Abu Bakar, kepada Umar, pada Utsman, pada Ali, pada Usama bin Zaid, dan seterusnya. Ya, kenapa seperti itu? Karena apa? Nabi tahu menempatkan posisi amarahnya itu di mana. Marah terhadap para sahabat senior, mereka adalah orang-orang yang mengerti, sehingga para sahabat tahu Nabi ini marahnya kenapa, sebabnya apa, sehingga marahnya Nabi dihormati. Tapi kalau Nabi marah-marah sama ya Arab Badui, orang yang terbelakang pendidikannya, marah-marah yang ada apa? Malahnya jadi aneh saja. Kalau kita marah-marah, mohon maaf, sama orang yang nggak tahu apa-apa, kadang diketawain malah kita dianggap remeh. Ya. Nah, maka hal yang seperti ini sangat penting sekali untuk kita ya tahu kondisinya bagaimana. Ya, kapan sebaiknya kita apa? Ya, meluapkan amarah kita dengan tepat. Dalam sebuah riwayat ya dicontohkan hadis yang sangat terkenal sekali, ketika seorang Arab Badui dia itu ya masuk ke dalam masjid, Nabi sedang mengisi pengajian ya di hadapan para sahabat. Kemudian apa? Arab Badui tersebut pergi ke pojok masjid, kemudian kencing di situ. Siapa yang tidak marah kira-kira ya dengan perilaku Arab Badui tersebut? Kalau kita ada di situ mungkin kita marah juga sama Arab Badui tersebut. Para sahabat marah
ya kepada Arab Badui tersebut. Mau dikejarnya itu ya Arab Badui tersebut ya. Karena apa marahnya sahabat tadi itu? Karena masjid ini tempat yang suci, malah dijadikan seperti itu. Marahnya karena Allah. Apakah Nabi juga marah? Ya, Nabi juga marah. Ya. Namun marahnya apa? Bukan kepada orang Arab Badui tersebut. Nabi marah kepada apa? Para sahabat tadi. Ya, ketika para sahabat tadi itu yang mau mengejar, mau menghardik ya Arab Badui tersebut yang kencing di pojok masjid, maka apa kata Nabi SAW kepada para sahabat itu dengan tegas ya, da'uhu wala tazrimuhu, ya, dikatakan apa, tinggalkan dia, jangan ganggu buang kencingnya, jangan ganggu buang airnya ya. Karena apa, lagi-lagi tadi itu ya, percuma marah sama orang yang nggak tahu apa-apa ya. Oleh karena itu Nabi malah marah kepada para sahabat. Maka setelah itu ya, ketika orang Arab Badui tersebut selesai ya buang hajatnya, maka apa ya, Nabi menyuruh ya mengambilkan apa seember air, kemudian apa disiram ya kencingnya tersebut dengan apa seember air tersebut ya. Kemudian Nabi ngasih tahu kepada ya orang tersebut, dikatakan ya, sesungguhnya masjid itu bukan tempat untuk buang ya hajat, buang kotoran, tapi masjid itu tempat untuk apa, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, sholat dan membaca Al-Quran ya. Kita bisa lihat bagaimana marahnya Nabi SAW ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan beginilah ya Nabi SAW ya, inilah teladan kita, marilah kita contoh ya. Dan terkadang mohon maaf, terkadang kita mau menampakkan kemarahan kita sebenarnya bertujuan agar ya orang itu tahu ya maksud kita itu apa, kenapa bisa kita marah dan seterusnya, supaya orang itu tahu kesalahannya. Kadang seperti itu ya, makanya kadang kita marah emosian, tujuannya kadang sebenarnya seperti itu. Tapi maka sejujurnya hal yang seperti itu kurang tepat ya, karena Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat ya Imam Bukhari ya, disampaikan yang kata Nabi SAW ya, man yuhramir rifqa yuhramil khair, barang siapa yang diharamkan ya kelembutan ya, maka apa diharamkan juga baginya ya kebaikan ya. Justru ketika kita marah, maka apa akan sulit bagi kita mendapatkan sebuah kebaikan ya. Ketika kita ingin ya orang lain tahu ya, maka mulailah dengan kelembutan dulu ya, itu lebih baik dan itu akan apa, mendatangkan sebuah kebaikan ya. Makanya kalau kita lihat ya dalam kisah yang sangat terkenal sekali Fir'aun, siapa yang tidak kenal Fir'aun ya, betapa kejamnya, betapa sombongnya ya, yang mana dia apa mengatakan dia Tuhan yang paling tinggi, dengan mudahnya menyuruh apa ya ajudan-ajudannya yang membunuh anak laki-laki yang lahir ya. Siapa yang tidak marah, siapa yang tidak ya tidak kecewa dengan perilaku Fir'aun. Tapi apa, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya ya, Nabi Musa dan Nabi Harun ya, apakah Allah menyuruh ya Nabi Musa dan Nabi Harun marah-marah? Ya, kau marahin itu Fir'aun, bentak-bentak tuh ya, apakah disuruh seperti itu? Jawabannya tidak. Tapi apa ya, Allah menyuruh ya kedua nabinya tersebut untuk apa ya, berkata lembut. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faqula lahu qaulan layyina, berkatalah kepada dia Fir'aun perkataan yang layin, yang lemah lembut ya, la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, semoga dengan apa perkataan yang lembut tersebut ya Fir'aun itu apa ya, dia jadi ingat ya kesalahannya, atau dia apa menjadi takut ya. Maka begitulah kita ya, untuk apa lebih mengutamakan sikap lemah lembut ya dibandingkan dengan apa sikap amarah. Dan dalam ya sebuah hadits qudsi ya, Nabi SAW menjelaskan ya, Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat ya, Allah berkata ya, inna rahmati sadaqat qadabi ya, sesungguhnya
rasa kasih sayangku itu mendahului rasa marahku. Dan itulah sifat Allah, lebih mengutamakan ya rasa kasih sayang, ya lebih mendahulukan, lebih mengutamakan rasa kasih sayang dibandingkan dengan harus marah-marah. Semoga kita dapat mengontrol amarah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga memberikan kita banyak manfaat, banyak kebaikan ya di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri kultum pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.